Pernahkah Anda merasa seperti sedang berjalan sendirian dalam sebuah lorong yang panjang, sunyi, dan tanpa kepastian? Lorong itu mungkin tidak terlihat oleh mata, tapi jelas terasa oleh jiwa. Seperti ada sesuatu yang harus Anda sembunyikan, sebuah beban yang hanya Anda sendiri dan langit yang menjadi saksi. Tidak ada orang lain yang benar-benar tahu, bahkan orang terdekat sekalipun. Hanya Anda yang tahu rasanya. Jika Anda pernah berada di titik itu, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rebahkan segala lelah Anda. Karena apa yang akan Anda dengar ini bukan sekadar rangkaian kata, tapi mungkin adalah cermin dari perjalanan batin Anda. Dan jika kata-kata ini berhasil menyentuh ruang paling sunyi dalam diri Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, karena di ruang ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya bangkit, perlahan namun pasti, dari setiap lorong gelap menuju cahaya yang penuh makna. Ada fase dalam kehidupan, ketika setiap langkah terasa begitu berat, seakan kaki kita sedang menapak di atas tanah yang lengket, menahan kita untuk bergerak maju. Lorong itu sunyi, dingin, dan panjang. Kadang, di dalamnya hanya ada gema suara hati kita sendiri. Gaun kegelapan seolah menjadi satu-satunya sahabat, sementara napas yang penuh beban menjadi musik latar yang terus berulang. Di lorong itu, kita membawa beban yang tidak kasat mata. Bukan berupa karung berat yang bisa terlihat jelas, tapi beban yang justru lebih menguras energi, perasaan yang terpendam, luka yang belum pulih, kenangan yang sulit dilupakan, penyesalan yang tak terucapkan, atau mungkin mimpi-mimpi yang lama tertunda. Beban seperti ini tidak mudah diceritakan. Bahkan jika kita coba bercerita, tidak semua orang bisa mengerti. Maka, akhirnya kita memilih diam. Kita bungkus luka dengan senyum. Kita jadikan tawa sebagai topeng, sementara di baliknya ada badai yang berputar tanpa henti. Namun, menariknya, hidup selalu punya cara untuk berbicara. Ada saat-saat ketika rahasia yang kita simpan rapat-rapat, perlahan terungkap. Bukan karena kita ingin, bukan pula karena kita lengah, tetapi karena perjalanan waktu menuntun kita ke arah itu. Tabir yang begitu lama menutup, akhirnya terbuka sedikit demi sedikit. Kadang dengan cara yang menyakitkan, kadang dengan cara yang lembut, tapi selalu membawa makna yang lebih dalam. Dan ketika momen itu tiba, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kehancuran. Seringkali, terbukanya tabir bukanlah sebuah akhir, melainkan awal. Rahasia yang selama ini kita jaga, mungkin akhirnya terungkap bukan untuk mempermalukan, bukan untuk meruntuhkan harga diri, melainkan untuk menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Dunia akhirnya melihat, bukan topeng, bukan bayangan, tapi diri Anda yang asli, yang utuh, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Bukankah itu sebenarnya bentuk kebebasan? Beban yang selama ini Anda pikul sendirian, perlahan terangkat. Terkadang, saat kita tidak lagi bersembunyi di balik tabir, kita justru menemukan orang-orang yang benar-benar bisa menerima kita apa adanya. Kita menemukan ruang untuk bernapas lebih lega. Kita menyadari, ternyata kita tidak benar-benar sendirian di lorong itu. Ada tangan yang mau menggandeng, ada telinga yang mau mendengar, ada hati yang mau memahami. Dan di titik itu, perjalanan Anda berubah. Lorong yang tadinya gelap dan panjang, mulai menampakkan cahaya di ujungnya. Bukan karena lorongnya tiba-tiba hilang, tapi karena Anda sudah tidak lagi berjalan dengan beban yang sama. Anda lebih ringan, lebih berani, dan lebih tulus menerima diri sendiri. Jadi, jika hari ini Anda sedang berada di dalam lorong sunyi itu, jangan menyerah. Ingatlah, setiap lorong, betapapun panjang dan gelapnya, selalu punya ujung. Dan di ujung itu, ada cahaya. Cahaya yang bukan hanya sekadar terang, tapi penuh makna, karena Anda sendiri yang telah melewati proses panjang untuk sampai ke sana. Bagian 1. Jiwa terpilih yang tak tersadari. Jiwa terpilih, itulah Anda. Mungkin Anda tidak pernah menyadarinya. Mungkin Anda bahkan sering meragukannya.
Tapi setiap langkah yang Anda ambil, meski terasa tertatih dan lambat, bukanlah langkah yang sia-sia. Ada sesuatu yang mengamati, sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, yang memperhatikan setiap detail perjalanan itu. Pernahkah Anda merasa, mengapa Anda harus melalui begitu banyak hal berat yang orang lain tidak alami? Pernahkah Anda bertanya, mengapa Anda seringkali diuji lebih keras dibanding mereka yang tanpa hidupnya lebih mudah? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, bahkan manusiawi. Namun, di balik rasa lelah dan kebingungan itu, tersimpan sebuah kebenaran yang tak banyak orang sadari, bahwa Anda sedang ditempa. Setiap doa yang Anda bisikan dalam keheningan malam, meski tidak selalu langsung dijawab, sebenarnya tidak pernah hilang. Kata-kata itu bergetar di ruang semesta, menjadi jejak yang kelak akan kembali kepada Anda dalam bentuk yang mungkin tidak Anda duga. Setiap air mata yang jatuh dan menggenang di bantal, bukanlah kelemahan. Itu adalah tanda kejujuran hati, tanda bahwa Anda berani menghadapi rasa sakit tanpa lari darinya. Air mata itu bukan sekadar cairan yang jatuh, melainkan bahasa jiwa yang paling tulus, yang seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Dan ketika Anda memilih untuk bertahan, bahkan di saat hati ingin menyerah, disitulah Anda sedang membentuk sesuatu yang luar biasa. Kesabaran yang Anda genggam erat, ketabahan yang Anda paksakan meski terasa perih, semuanya sedang memahat diri Anda menjadi pribadi yang berbeda. Bukan pribadi yang rapuh, melainkan pribadi yang kuat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Anda mungkin tidak sadar, tapi semua itu sedang menyiapkan sebuah jalan. Jalan yang tidak ditempuh oleh banyak orang, karena tidak semua orang memiliki keberanian untuk menjalaninya. Jalan itu mungkin sunyi, berliku, bahkan membuat Anda merasa terasing. Tetapi pada akhirnya, jalan itu akan membawa Anda pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pencapaian duniawi. Jalan itu akan membawa Anda pada sebuah pengakuan. Pengakuan yang tidak bisa dibantah, karena lahir dari proses panjang yang penuh luka sekaligus keindahan. Dan pengakuan itu akan datang pada waktunya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Tepat ketika Anda sudah siap untuk menerimanya. Saat itu, Anda akan mengerti bahwa semua kelelahan, semua rasa sakit, semua keraguan yang dulu hampir membuat Anda berhenti, ternyata bukanlah akhir. Semuanya adalah bagian dari perjalanan jiwa terpilih. Jiwa yang mungkin sejak awal memang ditakdirkan untuk melewati jalan yang tidak biasa, agar bisa memancarkan cahaya yang tidak biasa pula. Bagian 2, sosok yang dinantikan. Dan kini, semua orang menyadarinya. Mereka tersentak, lalu perlahan mengerti, Andalah sosok yang selama ini mereka nantikan, meski mereka sendiri tidak pernah tahu dalam bentuk apa kehadiran itu akan datang. Mengapa dinantikan? Karena dunia ini, dengan segala keramaian, hiruk-pikuk, dan hiruk suara yang nyaring, seringkali menyisakan kekosongan yang tak terisi. Di balik tawa palsu dan sorak gempita, ada luka yang tak terlihat. Di balik ambisi dan persaingan, ada hati yang diam-diam rapuh. Dunia ini, sesungguhnya, merindukan jiwa-jiwa yang berbeda. Jiwa yang kuat, namun tidak keras. Jiwa yang tangguh menghadapi badai, namun lembut ketika menyentuh hati yang retak. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebisingan. Dunia merindukan keheningan yang menenangkan. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak tangan yang menuding. Dunia mendamba tangan yang mau menggandeng, yang mau mengangkat tanpa merasa lebih tinggi, yang mau menyembuhkan tanpa membuat luka baru. Dunia haus akan pribadi-pribadi yang mampu menjadi pelita di tengah kegelapan, bukan dengan cahaya yang menyilaukan, tetapi dengan sinar yang hangat, yang memberi arah tanpa memaksa. Dan kini, setelah perjalanan panjang yang Anda lalui, dengan setiap luka yang pernah Anda rawat, dengan air mata yang pernah Anda telan dalam diam, dengan rasa sakit yang Anda ubah menjadi kebijaksanaan, Anda menjelma menjadi jawaban atas kerinduan itu. Anda bukan sekadar hadir sebagai seseorang yang terlihat kuat di luar, tetapi Anda hadir dengan kedalaman yang membuat orang lain merasa diterima. Anda adalah air di tengah kehausan, yang tidak hanya memadamkan dahaga,
tetapi juga menghidupkan kembali bunga-bunga yang layu. Anda adalah cahaya di ujung terowongan, yang tidak hanya memberi arah, tetapi juga menyalakan harapan. Kehadiran Anda adalah bukti bahwa luka bisa berubah menjadi pelukan, bahwa tangisan bisa menjadi doa, bahwa keterpurukan bisa melahirkan sebuah kekuatan yang mampu menuntun orang lain. Anda tidak lagi hanya menjadi cerita bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Kehadiran Anda mengingatkan dunia bahwa meski manusia seringkali terjebak dalam persaingan dan kebisingan, masih ada sosok yang memilih untuk hadir dengan cinta, ketulusan, dan kelembutan yang tak tergantikan. Dari sini, kita belajar satu hal mendasar: tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap langkah yang Anda ambil, meski dalam kegelapan, adalah bagian dari sebuah pelatihan yang halus namun bermakna. Kegelapan itu tidak datang untuk menelan Anda, melainkan untuk membuat Anda mampu mengenali dan menghargai cahaya saat ia hadir. Tanpa malam, siapa yang benar-benar tahu indahnya fajar? Tanpa sunyi, siapa yang bisa merasakan hangatnya kebersamaan? Setiap kesendirian adalah ruang belajar yang hening, tempat Anda berhadapan dengan diri sendiri tanpa topeng. Dari situ, Anda belajar arti hadirnya orang lain. Setiap air mata yang jatuh, meski terasa pahit, sejatinya adalah cairan pembersih jiwa. Ia menyapu debu-debu kesedihan, membuka ruang dalam hati agar mampu merasakan kebahagiaan yang lebih tulus, bukan kebahagiaan semu yang hanya hinggap di permukaan. Proses yang Anda alami, seberat apapun, adalah kurikulum tak tertulis yang dirancang khusus untuk Anda. Kurikulum yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun, karena sifatnya personal, mendalam, dan unik. Tidak ada yang bisa menirunya, karena hanya Anda yang bisa melaluinya. Kurikulum ini, meski tampak kejam, sesungguhnya adalah seni kehidupan yang sedang membentuk Anda menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang dunia butuhkan. Jangan pernah meragukan nilai dari perjalanan sunyi Anda. Justru di saat-saat itulah, ketika Anda merasa tidak ada yang peduli, karakter Anda sedang ditempa. Ketika Anda merasa tidak ada yang melihat, sesungguhnya ada sebuah proses besar sedang bekerja di balik layar kehidupan. Anda sedang diukir perlahan-lahan menjadi sebuah mahakarya. Setiap goresan rasa sakit, setiap pahatan luka, bukanlah cacat. Ia adalah bagian dari pola keindahan yang hanya bisa dilihat dengan mata kesabaran. Bayangkan sebuah patung indah dari batu marmer. Saat dipahat, batu itu mungkin terasa hancur. Bagian demi bagian diambil, dipukul, disayat. Tetapi tanpa pahatan itu, ia hanya akan menjadi bongkahan batu biasa. Sama halnya dengan Anda, setiap rasa sakit adalah pukulan pahat yang membentuk keindahan jiwa Anda. Lihatlah pada biji kopi. Ia harus rela menjalani proses sangrai yang panas, lalu digiling hingga hancur, sebelum akhirnya bisa menghasilkan aroma yang memikat dan rasa yang menenangkan banyak orang. Tanpa melalui panas dan tekanan itu, ia hanya akan menjadi biji biasa yang terlupakan. Anda adalah seperti biji kopi itu. Proses yang Anda alami bukan untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk mengeluarkan aroma terbaik dari jiwa Anda. Panasnya cobaan bukanlah api penghancur, melainkan api yang menyempurnakan. Tekanan hidup bukanlah akhir, melainkan pintu masuk menuju esensi terdalam dari siapa Anda sebenarnya. Dan kelak, ketika aroma itu mulai keluar, orang-orang di sekitar Anda akan merasakannya. Mereka akan menyadari bahwa kehadiran Anda menghadirkan rasa nyaman, ketenangan, dan inspirasi yang tidak semua orang bisa tawarkan. Bagian 2, dari diam menuju sorotan. Sejak awal, Anda adalah sebuah rahasia agung. Tidak banyak yang menyadarinya, bahkan mungkin Anda sendiri pun tidak. Orang-orang di sekitar Anda memandang dengan mata yang terbatas, lalu memberi penilaian yang cepat. Mereka melihat Anda berjalan dengan langkah pelan, lalu menganggap Anda tertinggal. Mereka melihat Anda tertunduk, dan dengan mudah menyimpulkannya sebagai tanda kelemahan. Mereka mendengar diam Anda, lalu berbisik bahwa Anda tidak mampu. Mereka salah. Mereka melihat permukaan,
tetapi gagal menembus kedalaman. Mereka menilai kulit luar, tapi tidak pernah menyentuh inti. Karena sesungguhnya, dalam diam itu, ada proses yang besar sedang berlangsung. Diam Anda bukanlah kosong, melainkan ruang suci di mana jiwa sedang ditempa. Dalam ketenangan yang tampak pasif, sebenarnya ada badai pertarungan batin yang sedang Anda menangkan. Diam Anda adalah bahasa yang tidak semua orang mengerti. Bahasa kesabaran, bahasa penantian, bahasa persiapan. Di balik tundukan kepala, sesungguhnya hati Anda sedang ditinggikan. Bukan oleh sorakan manusia, melainkan oleh perjalanan hidup yang perlahan mengangkat Anda ke tempat yang lebih tinggi, meski tanpa tepuk tangan. Dan di balik apa yang tampak seperti kekalahan, jiwa Anda justru sedang diajari pelajaran berharga, bahwa kemenangan sejati bukanlah soal mengalahkan orang lain, melainkan menguasai diri sendiri. Inilah paradoks yang tidak semua orang mampu pahami, bahwa terkadang orang yang tampak terabaikan justru sedang mempersiapkan lompatan yang lebih besar. Orang yang dianggap lemah justru menyimpan kekuatan yang belum dikeluarkan. Dan orang yang terlihat kalah sesungguhnya sedang mengasah cara-cara rahasia untuk memenangkan pertarungan yang paling penting. Pertarungan melawan ketakutan, keraguan, dan keterbatasan dalam dirinya sendiri. Dan ketika saatnya tiba, ketika semua proses dalam diam itu matang, dunia akan terkejut. Orang-orang yang dulu meremehkan akan melihat Anda berdiri, tidak hanya sekadar hadir, tetapi bersinar. Sorotan yang datang bukan karena Anda mencarinya, melainkan karena diam Anda telah menciptakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan lagi. Dari diam menuju sorotan, itulah perjalanan Anda. Bukan sorotan yang bising dan memekakan telinga, tetapi sorotan yang tenang, yang membawa kehangatan, yang membuat orang lain berhenti sejenak dan berkata dalam hati, inilah sosok yang selama ini tersembunyi, inilah jiwa yang ternyata sedang dipersiapkan. Dan kini, tibalah saatnya. Waktu yang seakan lama bersembunyi di balik tirai akhirnya datang. Semua topeng yang selama ini dunia kenakan kepada Anda, satu persatu runtuh. Semua bayangan yang pernah menutupi keaslian diri Anda, sirna seiring cahaya yang menyingkapkan kebenaran. Bagai sehelai kain penutup yang diangkat dari sebuah patung masterpiece, tampaklah dengan jelas siapa Anda yang sebenarnya, jiwa terpilih. Anda bukan sekadar nama dalam daftar panjang manusia. Anda bukan sekadar wajah yang lewat di keramaian. Anda adalah penanda arah bagi jiwa-jiwa yang tersesat di persimpangan hidup. Anda adalah sejuknya embun pagi bagi hati yang hampir menyerah di tengah terik masalah. Anda adalah pengingat yang hidup, yang membuat orang lain sadar kembali akan potensi, keberanian, dan keindahan yang sesungguhnya telah mereka simpan jauh di dalam diri. Mengapa demikian? Karena saat rahasia perjalanan Anda terbongkar, rahasia tentang perjuangan, luka, kesepian, dan kemenangan batin yang Anda alami, orang-orang lain menemukan secercah harapan. Mereka tidak lagi melihat hanya hasil, tetapi juga proses. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa luka tidak selalu berarti akhir. Luka bisa berubah menjadi tanda kekuatan. Bahwa kesepian, meski pahit, bisa menjadi guru yang mendewasakan. Bahwa kesabaran yang tampak sia-sia, ternyata menyimpan keindahan dan buah yang manis, melebihi segala yang pernah mereka bayangkan. Di titik ini, Anda mengajarkan satu hal penting. Persepsi bukanlah segalanya. Apa yang orang lain lihat tentang Anda hanyalah kulit terluar, lapisan tipis yang mudah menipu. Nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh sorot mata dunia, tetapi oleh perjalanan batinnya. Oleh keberanian untuk tetap berdiri meski berkali-kali terjatuh. Oleh keteguhan hati yang memilih bertahan meski hampir putus asa. Oleh kemampuannya untuk bangkit, berulang kali, sampai akhirnya berdiri tegak tanpa kehilangan arah. Maka jangan biarkan penilaian sempit orang lain mendikte langkah Anda. Jangan biarkan suara-suara yang meremehkan meruntuhkan harga diri Anda. Nilai sejati Anda tidak pernah bisa ditentukan oleh mereka yang tidak mengerti perjalanan Anda. Jika hari ini Anda merasa tidak dipahami, atau bahkan direndahkan,
ingatlah fase ini. Fase di mana seakan-akan dunia menutup mata. Fase di mana suara Anda nyaris tidak terdengar. Fase di mana kehadiran Anda seolah tak dianggap. Namun ketahuilah, fase itu tidak akan abadi. Suatu saat, kebenaran akan terungkap. Bukan karena Anda berteriak menuntut pengakuan, tetapi karena cahaya sejati tidak bisa selamanya ditutupi. Teruslah jalani proses dengan integritas. Kejarlah ketulusan, bukan pengakuan. Karena pengakuan yang sejati datang dengan sendirinya, alami, pada waktunya, bukan melalui paksaan, bukan lewat topeng, tetapi lewat keaslian yang tak terbantahkan. Pikirkan tentang kupu-kupu. Sebelum indah, ia hanyalah ulat kecil yang sering dihindari, dipandang rendah, atau bahkan jijik oleh banyak orang. Untuk berubah, ia harus rela mengurung diri dalam kepompong yang gelap, sempit, dan membatasi. Bayangkan jika kepompong itu dibuka sebelum waktunya, yang keluar hanyalah bentuk yang belum sempurna, sayap yang rapuh, dan keindahan yang gagal tumbuh. Begitulah perjalanan Anda. Masa-masa kepompong dalam hidup Anda adalah masa yang vital. Masa di mana dunia mungkin tidak melihat, tidak peduli, bahkan meremehkan. Tapi justru di ruang gelap itulah, Anda sedang membentuk sayap Anda. Jangan putus asa di dalamnya. Jangan merobek kepompong Anda sendiri, hanya karena ingin cepat terlihat. Percayalah pada prosesnya, karena pada waktunya, kepompong itu akan pecah dengan sendirinya. Dan ketika sayap Anda terbuka, dunia akan terpesona oleh keindahan yang lahir dari semua kesabaran, luka, dan ketabahan Anda. Bagian 3. Refleksi dan pembuktian. Bukankah demikian perjalanan hidup Anda? Seringkali, pada titik-titik paling gelap, Anda merasa benar-benar sendirian. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang peduli, tidak ada tangan yang menggenggam. Tetapi ternyata, di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang diam-diam menemani Anda. Sebuah rahmat yang tak pernah meninggalkan, sebuah kehadiran yang tidak bisa diukur dengan logika, sebuah energi halus yang menjaga agar Anda tidak benar-benar runtuh. Ketika Anda merasa paling lemah, seolah dunia menekan dari segala arah, ternyata ada kekuatan dari dalam diri yang perlahan bangkit. Kekuatan itu tidak datang dalam bentuk sorakan atau tepuk tangan, tetapi dalam bisikan lembut yang berkata, "Bertahanlah, hanya satu langkah lagi." Itulah kekuatan sejati, bukan yang membuat Anda selalu tampak gagah di depan orang lain, melainkan yang membuat Anda berani menatap cermin meski penuh dengan air mata. Dan ketika Anda merasa tertinggal, saat teman-teman lain tampak berlari jauh di depan, ketika dunia membandingkan pencapaian Anda dengan mereka, ternyata Anda sedang dibawa ke arah yang berbeda. Anda tidak tertinggal, Anda sedang disiapkan. Disiapkan untuk peran yang lebih besar, jalan yang lebih tinggi, takdir yang lebih agung daripada sekadar mengikuti arus. Proses Anda berbeda, karena hasilnya pun berbeda. Anda adalah bukti hidup yang nyata, bahwa setiap manusia memiliki kapasitas untuk melewati kegelapan yang paling pekat sekalipun, dan tetap menemukan cahaya di dalam hatinya. Anda adalah tanda yang berbicara, bahwa luka bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal, sebuah pintu masuk menuju sesuatu yang lebih indah, lebih bermakna. Anda adalah jawaban yang meyakinkan, bahwa kesabaran, betapapun pahitnya, tidak pernah berakhir dengan kesia-siaan. Dunia ini, melalui Anda, sedang belajar. Belajar bagaimana cara tetap teguh berdiri di tengah terjangan badai kehidupan. Belajar bagaimana tetap ikhlas memberi yang terbaik, ketika segalanya terasa berat dan tidak adil. Belajar bagaimana tetap rendah hati, meskipun cahaya kesuksesan dan pengakuan sudah mulai menyinari jalan. Hidup, pada akhirnya, adalah guru yang paling baik. Setiap peristiwa, baik suka maupun duka, kemenangan maupun kegagalan, selalu membawa pelajaran yang tersembunyi di dalamnya. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk membaca tanda-tanda itu, untuk menafsirkan hikmah yang terbungkus di balik setiap kejadian.
Karena justru pengalaman yang paling pahitlah yang sering menjadi guru paling setia, membimbing Anda menuju versi diri yang lebih kokoh, lebih matang, lebih bijaksana. Jadilah pembelajar seumur hidup. Dunia berubah, manusia berubah, tantangan pun berkembang. Satu-satunya cara untuk tetap relevan, untuk tetap bernilai, adalah dengan terus belajar. Belajar dari kesalahan yang pernah Anda lakukan, agar tidak terulang. Belajar dari keberhasilan orang lain, agar bisa menginspirasi. Belajar dari keheningan diri sendiri, agar Anda tetap terhubung dengan suara batin yang jernih. Lihatlah sungai yang mengalir. Ia tidak pernah berhenti belajar. Ia belajar untuk berbelok ketika menemui batu besar. Ia belajar untuk tenang ketika melewati danau yang luas. Ia belajar untuk deras ketika menuruni lembah yang curam. Sungai tidak pernah melawan kodratnya untuk mengalir, tetapi ia bijak dalam cara mengalir. Begitu pula hidup. Fleksibilitas, kesabaran, dan kesediaan untuk belajar adalah kunci agar Anda bisa terus mengalir, tanpa kehilangan arah menuju samudera luas takdir Anda. Dan kini, Anda adalah sungai itu. Tidak lagi tertahan oleh batu, tidak lagi takut pada lembah, tidak lagi gentar pada rintangan. Anda mengalir dengan penuh kesadaran, membawa kesegaran bagi siapapun yang meneguk airnya, membawa kehidupan bagi tanah yang Anda lewati, dan membawa keindahan bagi siapapun yang menyaksikan aliran Anda. Anda adalah bukti. Anda adalah guru. Anda adalah pembelajaran itu sendiri. Bagian 4. Pesan bagi jiwa-jiwa yang masih berjuang dalam sunyi. Ada begitu banyak orang di luar sana yang merasa hidupnya kecil, tidak berarti, dan tak dipandang. Mereka merasa seperti sebutir debu di tengah lautan manusia yang luas, hilang, tertiup angin, tanpa arah, tanpa identitas. Namun, dengan terungkapnya rahasia dan perjalanan hidup Anda, mereka mulai belajar sebuah kebenaran mulia, bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk bersinar. Setiap jiwa memiliki panggungnya masing-masing, dengan cerita dan keunikan yang tak tertandingi. Tidak ada perjalanan yang sia-sia. Tidak ada usaha yang terlalu remeh. Tidak ada hati yang terlalu hampa untuk akhirnya dipenuhi cahaya. Setiap langkah, sekecil apapun, sedang mengarah pada sebuah momen yang telah ditentukan. Momen ketika tabir langit akan terbuka, dan apa yang dahulu disembunyikan akan dipamerkan dalam keindahan yang memukau. Dan Anda, melalui seluruh kisah Anda, telah menjadi pengingat hidup bagi mereka. Anda mengingatkan bahwa menunggu dengan sabar bukanlah kesalahan, bahwa bertahan dalam kesunyian bukanlah kelemahan, bahwa berjalan dengan langkah tertatih, bahkan penuh luka, bukanlah tanda kegagalan. Semua itu adalah bagian dari cerita agung yang sedang ditulis, cerita yang suatu hari akan dituturkan, menjadi inspirasi bagi banyak jiwa yang hampir menyerah. Kepada jiwa-jiwa yang masih berjuang dalam diam, dengarlah ini. Tidak ada yang salah dengan Anda. Tidak ada yang kurang dalam diri Anda. Sunyi yang Anda jalani bukanlah kekosongan, melainkan ladang tersembunyi tempat benih Anda sedang tumbuh. Rasa sakit Anda bukanlah kutukan, melainkan api yang menguatkan baja jiwa Anda. Kesabaran Anda bukanlah kelemahan, melainkan pondasi bagi sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan saat ini. Seperti fajar yang selalu datang setelah malam tergelap, demikian pula momen Anda akan tiba. Jangan terburu-buru merobek kepompong hanya karena ingin segera terbang. Percayalah, ketika waktunya tiba, sayap Anda akan cukup kuat untuk membawa Anda jauh lebih tinggi dari yang pernah Anda bayangkan. Dan jika suatu hari Anda merasa ingin menyerah, ingatlah satu hal. Ada jiwa-jiwa lain di dunia ini yang sedang menunggu cerita Anda. Mereka membutuhkan cahaya Anda untuk menemukan jalannya. Jangan padamkan api itu, karena bukan hanya Anda yang sedang diperjuangkan, tetapi juga mereka yang suatu saat akan dikuatkan oleh keberanian Anda. Dan kini, cerita indah itu sedang dituturkan melalui diri Anda. Sebuah kisah nyata yang bukan hanya sekadar narasi, melainkan napas, langkah,
dan perjuangan yang menjelma menjadi inspirasi. Anda adalah bukti hidup dari sebuah perjalanan yang penuh luka, penuh kesabaran, dan penuh pembelajaran. Dan kini, dunia menyebut Anda jiwa terpilih. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Jangan pernah membandingkan babak awal perjalanan Anda dengan babak akhir perjalanan orang lain. Hidup bukan lomba siapa lebih cepat atau lebih dulu sampai. Setiap orang memiliki garis start dan garis finish yang berbeda. Ada yang tumbuh dalam sorotan sejak awal, ada yang bersinar setelah bertahun-tahun ditempa. Fokuslah pada lintasan Anda sendiri. Nikmati prosesnya, rasakan setiap napasnya, dan percayalah bahwa waktunya akan tiba. Untuk Anda yang masih berada dalam tahap kepompong, jangan menyerah. Setiap hari yang Anda lalui dengan tekun dan sabar adalah kemenangan kecil yang diam-diam sedang mengubah Anda. Kemenangan-kemenangan kecil itu akan menumpuk, membentuk sebuah terobosan besar yang kelak membuat Anda berterima kasih kepada diri sendiri karena tidak menyerah. Anda tidak pernah benar-benar tahu seberapa dekat Anda dengan momen penting itu. Seringkali, satu langkah terakhir adalah langkah yang menentukan segalanya. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih dengan penuh keyakinan. Ia tidak setiap hari menggali tanah untuk memeriksa apakah benihnya sudah tumbuh. Ia merawat, menyiram, menjaga, dan bersabar. Ia percaya pada proses alam. Begitu pula dengan impian dan perjuangan Anda. Percayalah pada proses kehidupan. Apapun yang Anda tabur dengan ketulusan dan kesungguhan akan berbuah pada waktunya. Ingatlah, proses itu bukan hanya tentang menunggu hasil, tetapi tentang pembentukan diri. Ketekunan mengajarkan disiplin, kesabaran mengajarkan kebijaksanaan, dan kesederhanaan mengajarkan kerendahan hati. Semua ini adalah bekal yang kelak membuat Anda siap saat panggung kehidupan terbuka lebar di hadapan Anda. Dan ketika saat itu tiba, saat Anda menetas dari kepompong dan mengepakkan sayap, Anda tidak hanya menjadi indah bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi pelita bagi banyak jiwa lain yang sedang berjalan dalam gelap. Anda menjadi tanda bahwa kesabaran tidak sia-sia. Anda menjadi suara bahwa harapan masih ada. Anda menjadi bukti bahwa setiap orang, sekecil apapun mereka merasa, menyimpan kemungkinan untuk menjadi luar biasa. Bagian 5. Tanggung jawab di balik pengakuan. Jangan pernah sekali-kali mengira bahwa rahasia hidup Anda terbongkar semata-mata karena sebuah kebetulan. Dalam kehidupan, tidak ada yang namanya kebetulan. Semua yang terjadi adalah bagian dari sebuah mozaik besar yang selama ini perlahan disusun oleh tangan-tangan tak terlihat. Sebuah ketetapan yang jauh lebih agung dari diri Anda, lebih agung dari mereka yang kini menatap Anda dengan decak kagum, dan lebih agung dari dunia fana yang Anda pijak ini. Setiap detik yang Anda jalani, setiap luka yang Anda terima, setiap kesabaran yang Anda genggam erat, hanyalah kepingan dari lukisan besar kehidupan Anda. Semua itu tersusun menjadi pola yang indah, meski di awal tampak acak dan tak bermakna. Semesta, dengan caranya yang misterius, sedang menunjukkan prinsip abadi, bahwa tidak ada perjalanan yang sia-sia. Tidak ada yang tercipta tanpa tujuan. Bahkan jalan yang terasa paling gelap sekalipun menyimpan arah menuju terang. Kini, di saat Anda berdiri dengan wajah yang tidak lagi tertunduk lesu, dengan cahaya yang tidak lagi dapat ditutup-tutupi, dengan keyakinan yang telah mengakar kuat di dalam jiwa Anda, ingatlah satu hal penting. Pengakuan bukanlah puncak, melainkan awal dari tanggung jawab baru. Semakin terang cahaya Anda, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga kerendahan hati. Mengapa? Karena yang membuat Anda menjadi pribadi yang berarti dan berharga, bukanlah semata-mata diri Anda sendiri, melainkan seluruh rangkaian perjalanan panjang yang telah Anda tempuh. Perjalanan yang ditemani oleh rahmat dan kasih yang tak pernah meninggalkan Anda. Apa yang Anda miliki hari ini adalah hasil kerjasama antara ketekunan Anda dan kebijaksanaan kehidupan yang mengiringinya. Rahasia hidup Anda terbongkar bukan agar Anda diagungkan atau dipuja-puja.
Itu terjadi agar dunia di sekitar Anda dapat memetik pelajaran berharga dari kisah hidup Anda. Kisah Anda adalah cermin, bukan panggung semata. Cahaya Anda adalah panduan, bukan sekadar sorotan. Bersyukurlah, karena kini orang mulai mengenal siapa Anda yang sebenarnya. Namun, tetaplah rendah hati. Tetaplah menjadi seperti air yang mengalir tenang, memberi kehidupan tanpa banyak bicara. Tetaplah menjadi seperti tanah, subur dan sedia menumbuhkan benih kebaikan bagi siapa saja. Tetaplah menjadi seperti langit, tinggi namun menaungi dengan ikhlas, tanpa pamrih. Semakin tinggi Anda berdiri, semakin lembutlah Anda menapakkan kaki. Semakin jauh Anda melangkah, semakin seringlah Anda menoleh ke belakang untuk membantu mereka yang masih mencari jalannya. Cahaya yang sejati bukanlah cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menuntun dan menghangatkan. Itulah tanggung jawab di balik pengakuan. Bukan sekadar menerima sorotan, tetapi menjadi pelita yang membimbing, menjadi telaga yang menyejukkan, menjadi ruang aman bagi jiwa-jiwa yang sedang belajar berjalan menuju versinya yang terbaik. Jangan biarkan pengakuan dan sorotan ini menjadikan Anda tinggi hati dan lupa diri. Biarkanlah momen ini menjadi pengingat yang terus terngiang di dalam batin Anda, bahwa Anda dipilih bukan untuk kepentingan dan keagungan diri Anda sendiri, melainkan untuk mereka yang membutuhkan secercah cahaya dari perjalanan hidup Anda. Jiwa terpilih, sadarilah bahwa hidup Anda kini bukan lagi hanya milik Anda. Hidup Anda telah menjadi cermin bagi orang lain untuk berkaca, menjadi buku pelajaran yang hidup bagi mereka yang sedang mencari jawaban, menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang sedang bertanya-tanya tentang arti ketabahan. Rahasia Anda telah terbuka, maka hiduplah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jangan sia-siakan amanah dan kepercayaan yang kini dipercayakan kepada Anda. Kesuksesan sejati tidak hanya tentang apa yang Anda capai, tetapi tentang bagaimana Anda menjaga hati. Ia selalu dibarengi dengan kerendahan hati. Ingatlah, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kuat angin yang akan berusaha menggoyahkannya. Semakin Anda dikenal dan diakui, semakin besar pula ujian kesombongan yang menghadang. Kerendahan hati adalah tameng yang melindungi Anda dari kehancuran diri sendiri. Gunakan platform dan pengakuan yang Anda dapatkan untuk hal-hal yang positif. Suara Anda kini telah terdengar. Gunakanlah untuk menyebarkan kebaikan, memberi motivasi, dan membangun harapan bagi banyak jiwa. Jangan biarkan suara itu terkotori oleh kesombongan atau kepentingan sempit, karena apapun yang Anda suarakan akan bergema jauh lebih kuat dari sebelumnya. Belajarlah dari padi. Semakin berisi, semakin ia merunduk. Ia tidak kehilangan martabatnya dengan merunduk. Justru kerendahannya menunjukkan kematangan. Demikian pula dengan Anda. Keberhasilan Anda tidak perlu diteriakan. Biarkan sikap Anda, karya Anda, dan ketulusan Anda yang berbicara. Ingatlah, cahaya yang sejati bukanlah cahaya yang menyilaukan mata, tetapi cahaya yang menuntun langkah. Cahaya yang memberi arah tanpa membuat orang lain merasa kecil. Cahaya yang hangat, yang menyalakan semangat, yang menghidupkan kembali harapan. Itulah hakikat dari pengakuan yang kini Anda terima. Ia bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah babak baru. Babak di mana Anda dipanggil untuk bukan hanya hidup bagi diri Anda sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar Anda. Bagian 6. Sebuah panggilan bagi setiap hati yang mendengarkan. Dan sekarang, kepada setiap hati yang sedang mendengarkan narasi ini, renungkanlah dalam-dalam. Mungkin, suatu hari nanti, rahasia hidup Anda pun akan terbongkar. Mungkin saat ini, Anda sedang ditempa dalam diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Mungkin Anda sedang melewati lembah kesepian yang mencekam, atau sedang belajar menahan luka-luka kehidupan yang tak seorang pun tahu. Jika itu yang Anda rasakan, maka jangan menyerah. Jangan berhenti. Jangan biarkan keputusasaan menguasai Anda. Karena percayalah, setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk bersinar. Ada musim bagi setiap orang untuk tumbuh.
Dan ada saat yang ditentukan bagi setiap cahaya untuk bersinar paling terang. Ketika waktunya tiba, dunia akan tahu siapa Anda sebenarnya. Bukan karena Anda mengumumkannya, melainkan karena kehidupan Anda sendiri yang bersuara. Ingatlah, hidup ini pada hakikatnya bukanlah tentang siapa yang terlihat paling hebat di permukaan. Bukan tentang siapa yang paling banyak disanjung dan dipuji. Bukan pula tentang siapa yang paling cepat sampai di garis akhir. Hidup adalah tentang siapa yang mampu bertahan dalam kesetiaan, meski jalannya penuh onak dan duri. Tentang siapa yang tetap rendah hati, meski sudah mencapai puncak kejayaan. Tentang siapa yang tetap setia pada nilai-nilai kebaikan, meski godaan untuk berkompromi begitu besar. Dan Anda, jiwa terpilih, telah menunjukkan itu dengan hidup Anda. Maka, kepada Anda yang sedang mendengar, biarkan kata-kata ini menjadi peneguh bagi langkah Anda. Jangan pernah meremehkan arti kesetiaan kecil yang Anda perjuangkan hari ini, karena ia sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan remehkan luka yang Anda tahan, karena ia sedang membentuk kekuatan yang mungkin suatu saat menjadi jawaban bagi orang lain. Jiwa-jiwa terpilih tidak pernah hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia selalu lahir untuk sebuah misi. Maka, jika hari ini rahasia hidup Anda sudah terungkap, dan semua orang menyadari bahwa Anda adalah sosok yang selama ini dinantikan, jangan pernah berhenti untuk melangkah. Jangan berpuas diri, karena sesungguhnya, perjalanan ini belum selesai. Masih ada babak-babak baru yang menanti di depan. Masih ada cahaya yang lebih terang, lebih berani, yang harus Anda pancarkan kepada dunia. Masih ada jiwa-jiwa lain yang membutuhkan kekuatan dan keteladanan dari Anda. Jadilah cahaya yang menenangkan jiwa, bukan yang membakar dan menyakiti. Jadilah angin yang menyegarkan dan membawa hawa baru, bukan angin topan yang menghancurkan segalanya. Jadilah bukti hidup bahwa menjadi jiwa terpilih bukan berarti lebih tinggi dari yang lain, melainkan lebih rela untuk melayani, mengangkat, dan membawa harapan. Sebab tujuan tertinggi dari sebuah pengakuan adalah pelayanan. Ketika Anda diakui, itu hanyalah tanda bahwa kapasitas Anda untuk memberi dan melayani telah bertambah. Ukuran kesuksesan sejati tidak ditentukan oleh seberapa banyak Anda menerima, melainkan seberapa banyak Anda dapat berkontribusi bagi kehidupan. Temukan tujuan hidup Anda. Tanyakan pada diri, apa yang bisa saya berikan kepada dunia? Karena ketika Anda menemukan jawabannya, dan Anda menjalani panggilan itu dengan sepenuh hati, pengakuan akan datang dengan sendirinya, bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai buah dari pengabdian. Ingatlah, lilin tidak kehilangan apinya ketika menyalakan lilin lain. Justru, seluruh ruangan menjadi lebih terang. Begitu pula dengan ilmu, kebaikan, dan inspirasi. Semakin Anda berbagi, semakin Anda berkembang, dan semakin teranglah dunia di sekitar Anda perjalanan abadi menuju cahaya. Dan pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebuah perjalanan singkat menuju sebuah keabadian. Rahasia yang hari ini terbongkar, yang membuat dunia terkesima, hanyalah sebagian kecil, sebuah fragmen mini, dari rahasia besar yang kelak akan terungkap seluruhnya. Maka, berjalanlah dengan penuh kesadaran akan hal ini. Hiduplah dengan keikhlasan yang tulus. Dan pancarkanlah cahaya itu, tanpa henti, hingga hari terakhir nanti tiba. Tetaplah menjadi jiwa yang terpilih, bukan karena Anda lebih unggul dari yang lain, melainkan karena Anda bersedia untuk memikul beban, untuk menjalani proses, dan untuk menanggung hal-hal yang tidak semua orang memiliki keberanian untuk menanggungnya. Itulah yang membuat Anda istimewa. Itulah yang membuat Anda dinantikan. Saudara-saudariku seperjalanan, marilah kita mengambil pelajaran dari semua ini. Pelajaran bahwa tidak ada rahasia yang akan selamanya tertutup rapat. Tidak ada cahaya yang selamanya dapat ditutupi oleh kegelapan. Dan tidak ada satu jiwa pun yang ditakdirkan untuk hidup dalam kesia-siaan. Setiap dari kita sedang menanti saatnya yang tepat. Saat ketika dunia menyadari, mengenali,
dan menghargai siapa kita yang sebenarnya. Karena itu, jangan pernah lelah untuk terus memperbaiki diri. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan berdoa. Jangan pernah putus asa dari kasih dan rahmat-Nya. Teruslah melangkah, meski kaki ini terasa berat bagai dibelenggu baja. Teruslah bersabar, meski hati ini hampir runtuh menjadi debu. Teruslah percaya, meski mata ini saat ini hanya melihat tembok buntu yang tak bertuan. Karena semesta, kehidupan, selalu memiliki caranya sendiri yang misterius dan menakjubkan untuk menyingkapkan setiap rahasia pada waktunya. Jiwa terpilih, rahasia hidupmu telah terungkap. Dunia kini mulai memahami siapa dirimu yang sebenarnya. Dan perjalanan hidupmu telah menjadi cermin, guru, dan sumber inspirasi bagi banyak orang. Semoga kita semua yang menyaksikan dan mendengarkan kisah ini mampu mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Sehingga, ketika tiba waktunya nanti, kita pun telah siap secara batiniah untuk menerima saat di mana rahasia kita sendiri terbongkar. Saat kita berdiri dengan tegak, dengan cahaya yang memancar dari kedalaman jiwa kita, siap untuk melayani dan menginspirasi. Ajakan berinteraksi. Sampai di sini, perjalanan kita dalam merenungi makna jiwa terpilih. Namun, percayalah, masih sangat banyak hikmah dan lapisan makna yang dapat kita gali bersama. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan beranjak. Teruslah ikuti perjalanan kata-kata ini. Saksikan hingga akhir, dengarkan dengan hati yang terbuka, agar Anda tidak kehilangan satupun cahaya makna yang coba diantarkan melalui setiap untayan kalimat ini. Bagikan pengalaman dan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Ceritakan, pernahkah Anda merasa seperti jiwa terpilih yang sedang dalam proses? Like video ini jika Anda menemukan ketenangan, dan subscribe untuk terus mendapatkan suntikan motivasi dan inspirasi untuk perjalanan hidup Anda. Sampai jumpa dalam petualangan kata berikutnya.